Baik, eh, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas pengembangan anak berbakat kognitif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 231B135. Baik, perkenalkan saya Pak Sitri dengan NIM 231B150. Baik, kita masuk ke definisi anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang menunjukkan minat dan kemampuan yang luar biasa dalam satu bidang tertentu seperti seni, olahraga, atau ilmu pengetahuan lainnya. Definisi anak berbakat menurut beberapa ahli. Yang pertama Martinson dalam Utami Mandar 1982. Anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional memiliki kemampuan yang sangat menonjol sehingga memberikan prestasi. Yang kedua, menurut Coleman, 1985, anak berbakat adalah mereka yang tingkat intelijensinya jauh di atas rata-rata anggota kelompoknya. Baik, kita akan masuk ke dalam klasifikasi anak berbakat. Anak berbakat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada jenius, kedua gifted, dan ketiga superior. Yang jenius adalah di mana anak memiliki tingkat kecerdasan di angka 140 sampai angka 200. Kemudian pada anak gifted, di mana tingkat kecerdasan seorang anak diawali dengan angka 125 sampai 140. Kemudian pada anak superior, di mana tingkat kecerdasannya dimulai dari angka 110 sampai angka 125. Baik, kita akan masuk ke dalam pengembangan anak berbakat secara kognitif, teman-teman. Baik, kita akan masuk yang pertama, di mana ada anak jenius. Bagaimana cara mengembangkan bakat seorang anak jenius dengan cara yang kognitif? Kita perlu memberikan lingkungan belajar yang kaya. Misalnya kita memberikan banyak buku yang bervariasi agar anak jenius ini dapat belajar dengan leluasa. Kemudian kita memberikan seperti alat-alat peraga supaya anak-anak jenius ini boleh mengembangkan skillnya. Kemudian kita juga boleh memberikan sesi tanya jawab supaya anak berbakat jenius ini tidak bimbang atau tidak bingung untuk mengambil langkah berikutnya untuk mengembangkan skill-skill atau bakat-bakatnya. Kemudian pada anak gifted, kita perlu memberikan dorongan kreativitas. Misalnya, ketika anak gifted ini menggambar, kita perlu memberikan fasilitas seperti alat tulis, alat gambar, atau pensil warna. Kemudian kita perlu memberikan pandangan, mau menggambar apa, dan diawali dengan warna apa, supaya anak gifted ini memiliki pandangan sendiri untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian pada anak superior, kita perlu memberikan dukungan dan pujian, yakni di mana ketika anak superior telah melakukan pekerjaannya atau tugasnya, atau telah melakukan sebuah proyek, kita perlu memberikan anak superior ini apresiasi, supaya anak dengan tingkat kecerdasan superior ini tidak gampang minder, atau ia semakin percaya diri dengan kemampuannya. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dalam pengembangan anak berbakat anak bak siapa namanya? Jadi tak potong nih hari ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam pengembangan bakat seorang anak tidak bisa kita lakukan dengan satu metode yang sama. Sebab tingkat intelektual setiap individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Melalui adanya klasifikasi anak berbakat, kita sebagai calon pengajar bisa menyesuaikan materi atau metode pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa atau individu, guna memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi pengembangan bakat dan minat mereka. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kalimat. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang telah kami berikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali, teman-teman.